Ani, tentunya sudah kita saksikan secara seksama begitu ya, bagaimana kelas menengah di tanah air kita ini rentan sekali untuk masuk dalam kategori miskin. Sebetulnya apa yang salah di sini dari sistem ekonomi kita, Bu Ani? Silakan. Jadi begini Mas, kelas menengah itu kan agak unik ya dalam konteks pertama dari sisi lapangan pekerjaannya, kemudian juga dari sisi pendidikannya. Kita melihat memang World Bank sudah me-warning ya, kalau di 2018 tuh kelas menengah kita tuh kan ada di posisi 23% dari jumlah penduduk. Itu turun menjadi 17% di 2023. Kemudian kelompok kelas menengah bawah tuh rentan jatuh kemiskinannya itu naik dari 47% di 2018 menjadi 49% di 2023. Ya, jadi dan ada data lagi rentan miskinnya menjadi 23%. Berarti ini ada sesuatu di kelas menengah kita. Kalau ditanya apa sih penyebab utamanya, pasti kita udah langsung bisa jawab lah Mas Bram. Itu lapangan pekerjaan Mas. Jadi lapangan pekerjaan ini kunci bagi kelas menengah. Mengapa? Ketika kelas menengah kemudian pindah menjadi sektor informal, kan kita juga catat itu. Sektor informal kita kan juga tumbuh. Tetapi kan sektor informal itu satu, pasti punya kendala mengenai kestabilan income. Kemudian sektor informal itu hari-hari ini juga kompetisinya juga makin tinggi. Sementara kalau di lapangan pekerjaan di manufaktur, biasanya kelas menengah itu banyak bekerja di sektor manufaktur yang padat karya, itu lapangan pekerjaannya ada, kemudian income-nya bisa stabil per bulan. Kita lihat fenomena hari-hari ini di Indonesia terutama ya, industri manufaktur kita kalau kita bicara yang paling dekat aja lah tekstil, produk tekstil, garment dan alas kaki yang itu memang dia menyerap lapangan kerja yang luar biasa besar, itu berguguran. Berguguran satu karena tidak bisa kompetisi juga dengan kalau di domestik ya, di domestic marketnya tidak bisa kompetisi dengan produk-produk impor sejenis atau barang-barang pakaian bekas misalnya yang masuk dari luar begitu, sehingga nggak match harganya dengan produksi di kita. Sementara untuk ekspor kita TPT, garment dan alas kaki kan utamanya ke Amerika Serikat. Ketika terjadi COVID, kemudian Amerika masuk di dalam situasi krisis, kemudian inflasinya tinggi dan lain sebagainya, permintaan TPT, garment dan alas kakinya juga turun. Jadi dihit dua, satu dihit dari domestic marketnya, dihit dari permintaan dunianya, kemudian dari sisi cost of production-nya itu juga mulai naik karena kita kan ada upah buruh yang naik, bahan bakunya juga masih impor dan lain sebagainya. Nah, ketika sektor industri atau manufaktur yang berkaitan dengan lapangan kerja yang cukup besar, itu kemudian berguguran dan terjadi PHK, maka ini punya implikasi besar kepada kelas menengah Indonesia. Jadi kalau saya ditanya apa Bu Ani? Iya, satu lapangan pekerjaan. Mereka butuh lapangan pekerjaan. Kemudian kalau kita sektor informal pun itu hanya sebagai katup pengaman sementara. Kenapa? Karena sektor informal itu juga punya problem sendiri. Dia juga makin lama kompetisinya makin tinggi dan juga sektor informal itu kan income-nya tidak stabil. Artinya dari sisi tadi kan World Bank mengingatkan untuk tingkat pendidikan, fasilitas kesehatan itu menjadi problem berikutnya ketika kelas menengah jatuh menjadi kelas miskin. Menjadi miskin atau menengah bawah. Kedua Mas, kalau kita bicara tadi Mas sudah bicara mengenai insentif fiskal. Agak beda nih insentif fiskal di kelas miskin di bawah ya, masyarakat miskin dengan menengah. Kalau di miskin itu langsung dapat tuh BLT, bantuan langsung tunai, dapat uang cash, dapat beras begitu. Sementara kalau menengah ini kan tadi dalam konteks insentif pajak misalnya KUR. Nah, kalau dia sudah tidak bekerja gitu. Mereka tetap berhadapan dengan harga beras yang mahal. Mereka berhadapan dengan isu BBM, dia berhadapan dengan transportasi, dia berhadapan dengan biaya pendidikan. Jadi ini mungkin dicari solusi yang kira-kira mungkin agak mendekati, tetapi saya juga tidak sarankan sebetulnya untuk dapat bansos, beras dan lain sebagainya. Kelas menengah ini untuk bisa keluar dari situasi ini sehingga insentifnya lebih kepada bagaimana menciptakan lapangan kerja yang match dengan kebutuhan dari kelas menengah, karena ini yang paling utama yang dihadapi oleh kelas menengah pada saat-saat sekarang ini.
Demikian Mas Bram. Oke baik Bu Ani, Anda lihat begitu ya, lapangan pekerjaan ini menjadi hal yang tentunya penting dalam penciptaan kelas menengah agar tidak turun kategori menjadi miskin. Sebetulnya evaluasi dan juga masukan untuk pemerintah saat ini seberapa Anda melihat pemerintah kita fokus terhadap lapangan pekerjaan yang tentunya bagi atau diperuntukkan bagi kelas menengah dalam negeri? Oke, jadi Mas, gini, kalau kita bicara soal industrialisasi, kan manufaktur tadi sebetulnya jembatan untuk kelas menengah. Karena kelas menengah itu kan kita bicara juga nanti level skills-nya, level mengenai apa namanya, knowledge-nya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya catatan bahwa ada anak-anak muda sekitar 9,9 juta penduduk usia 15-24 kan yang tidak dalam pendidikan, tidak bekerja dan tidak dalam training. Jadi ini sebetulnya problem-problem kelas menengah yang tadi sudah dia di PHK, tetapi kemudian kaum mudanya juga tidak bisa masuk lapangan kerja. Pertanyaannya sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebetulnya banyak cerita dari negara maju, misalnya kalau kita bicara Korea Selatan, kemudian Singapura, misalnya begitu, mereka itu untuk bridging dari pertanian ke sektor jasanya itu melalui yang kita sebut sektor industri, industrialisasi atau manufaktur. Nah, problemnya di Indonesia ini kalau datanya, saya cek dulu datanya ya, manufaktur kita ini kan ternyata turun cepat begitu. Kalau dulu misalnya Singapura itu angkanya di antara 26%, 27% begitu. Kita itu turun sekarang manufaktur kita tinggal di antara 16-18% yang dulunya kita sempat ada di angka 32%. Oke, jadi ada terlalu cepat ya, prematur begitu sektor manufakturnya ini mengalami penurunan. Kita nggak bisa salahkan itu. Kenapa? Sekarang kita sudah masuk di era teknologi. Ada digitalisasi, ada artificial intelligence, yang kemudian merubah konstelasi dari tadinya labor intensif menjadi mengarah ke capital intensif. Udah pasti lapangan kerja yang tadinya kita peruntukkan untuk kelas menengah, bridging dari sektor pertanian nanti dia masuk di jasa kan berarti lebih skillful ya, dari sisi knowledge, experience, pendidikan dan lain sebagainya itu lebih tinggi, itu menjadi hilang, putus. Nah pertanyaannya sekarang kalau ini terjadi, kemudian manufakturnya atau industrialisasinya kemudian karena situasi hari ini yang teknologi, digitalisasi, artificial intelligence itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, sudah menjadi sesuatu yang penting karena bicara efisiensi, cost, begitu, maka kita harus cari sektor lain yang kira-kira bisa kita dorong untuk menangkap ini. Baik. Yang saya bayangkan adalah, nanti kita bicara lebih lanjut mungkin ya Mas, sektor pariwisata begitu. Ini pengantar sedikit Mas Bram, terima kasih.